Episode 146. Gamma dengan gagahnya berjalan ke tengah pentas menghampiri Aiden dan Alex yang berdiri di sana, sedangkan di sisi lain pentas sudah tim, penyidik Alex tengah mencari kecurangan lain yang ada di sekolah itu. Gamma menatap Pak Suproto dan Hari yang diikat di kursi secara bergantian. Dia mengeraskan rahangnya. "Apa mereka pelakunya?" tanya Gamma sambil menunjuk kedua pria itu. Alex dan Aiden mengangguk, membuat Gamma benar-benar marah. "Hahaha, kalian sudah memilih lawan yang salah bajingan," ucap Gamma sambil menundukkan tubuhnya di depan mereka berdua dengan seringai licik di wajahnya. "Yang mana yang menyentuh adikku?" tanya Gamma tanpa mengalihkan pandangannya dari Pak Suproto dan Hari yang terlihat ketakutan saat melihat iblis itu bangkit dan berdiri di depan mereka. "Yang lebih muda," ucap Aiden yang berdiri di belakang kedua pria itu. Gamma menatap Hari dengan tatapan maut, dia menyeringai. Jadi tangan bocah tengil ini yang sudah menyentuh tubuh adikku yang berharga," ucap Gamma seraya berbisik di telinga Hari. Anak laki-laki itu bergetar ketakutan apalagi melihat wajah Gamma yang benar-benar seperti setan yang mengamuk. "Ayah dan si bangsat ini pasti ayahnya," ucap Gamma menatap Pak Subroto. "Siapa kau? Kenapa kau ikut campur? Adik jalangmu itu yang menggoda anakku bajingan," lawan Pak Subroto. Plak, plak, plak. Terdengar tamparan yang begitu keras menghantam wajah Pak Subroto, bahkan sampai membuat wajah pria itu lebam dan sudut bibirnya berdarah. Semua mata tertuju pada Gamma, pria yang dikenal sebagai kakak Anna. Gamma berdiri sambil merenggangkan tangannya. Rahangnya cukup keras. "Akan cocok kujadikan makanan ikan piranhaku," bisik Gamma sambil menatap sinis ke arah Pak Subroto. "Sialan," teriak Pak Subroto. Seret, serak. Aiden menutup mulut Pak Subroto dengan lakban hitam agar dia tak bisa berbicara. "Ayah," teriak Harry. "Cak, jangan cerewet," ketus Aiden sambil melakukan hal yang sama pada Hari. Keduanya tak bisa berbuat apa-apa. Gamma menatap para siswa, ada yang ketakutan, ada yang menangis, ada histeris, bahkan pingsan. "Ada apa dengan mereka?" tanya Gamma pada Alex. Alex menjelaskan apa yang terjadi sebelum pria itu tiba. Gamma begitu terkejut saat mendengar fakta kalau korban Hari bukan hanya adiknya, bahkan bukan hanya Hari yang melakukan hal itu, tetapi Pak Subroto juga. Gamma menatap mereka satu persatu. Dia dapat merasakan kesedihan orang tua dan para tamu undangan saat melihat anak mereka menjadi korban pelecehan seksual oleh ayah anak itu. Gamma membungkukkan tubuhnya hingga membentuk sudut 90 derajat hingga 3 kali. Semua orang menatap ke arah pria itu. "Saya pemilik yayasan sekolah ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kejadian yang menimpa semua korban. Bahkan adik saya sendiri menjadi korban kedua manusia biadab ini," ucap Gamma sambil menatap mereka. Semua guru, orang tua, dan siswa terkejut saat mengetahui kalau pria itu adalah pemilik yayasan sekolah itu, dan Anna adalah adik dari pemilik yayasan. "Anda pemilik yayasan ini, tetapi Anda bisa sampai kecolongan seperti ini?" teriak salah seorang orang tua siswa. "Benar, bagaimana bisa kejadian memalukan seperti ini terjadi di sekolah elit ini?" ucap yang lain. Keributan kembali terjadi, suasana menjadi ricuh dan tak terkendali. "Cak cak cak, dasar orang tua munafik," ucap Gamma dari atas panggung. Semua mata menatap ke arah pria yang tampan menatap mereka dengan tatapan mengejek. "Apakah sudah sangat perhatian pada anakmu sampai kau juga bisa kecolongan begini? Anakmu juga korban kan? Katakan padaku, apakah pernah bertanya tentang bagaimana pelajarannya di sekolah?" "Cak, pasti tidak kan?" ucap Gamma. "Para siswa di sini hanya kalian paksa belajar dan belajar untuk menaikkan nama keluarga kalian di tengah masyarakat, tanpa kalian ketahui anak kalian mengalami pelecehan seperti ini," teriak Gamma. "Hei nak, apa ayah dan ibumu pernah memeriksa pelajaranmu di sekolah?" tanya Gamma pada siswa itu. Mereka menangis sambil menggelengkan kepala. "Lihat, kalian bahkan tidak sedekat itu dengan anak-anak kalian, dasar munafik," ketus Gamma. "Dengarkan aku, terkhususnya para siswa. Kalian jangan takut, katakanlah apa yang dilakukan dua pria bejat ini pada kalian. Saya pemilik sekolah ini dan menjamin keamanan dan masa depan kalian terlepas bagaimana orang tua kalian mendidik kalian," ucap Gamma sambil menatap para korban. "Dan untuk kalian menjadi saksi, jangan takut menyatakan kebenaran. Siapapun yang terlibat dengan kedua pria ini akan ditangkap dan diberikan hukuman yang setimpal menurut versi kami," ucap Gamma. "Apa kalian mau bersaksi?" tanya Gamma. Mereka semua mengangguk setuju. Para guru yang menyaksikan itu, ada yang ikut mendukung dan ada yang malah bergetar ketakutan. "Baiklah, dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan menjamin keamanan dan kesehatan mental para korban, baik yang hadir di sini maupun yang tidak hadir. Kalian akan diberikan perawatan dan rehabilitasi agar tidak trauma,"
Ucap Gamma. Untuk para saksi, kami akan menjamin keamanan kalian. Oleh karena itu, silakan memberikan kesaksian tentang masalah ini. Ucap Gamma. Adik-adik silahkan mengikuti pengawal, kalian akan diberi arahan mengenai apa yang harus kalian jawab. Ucap Gamma. Akhirnya para siswa ditanyai mengenai kejadian sebenarnya. Ternyata Pak Subroto mengancam mereka jika tidak mengikuti kemauan pria itu, bahkan para saksi diancam dan diteror. Sedangkan korbannya mengalami shock namun dipaksa untuk tutup mulut dan tetap datang ke sekolah meski ketakutan. Mereka dipaksa untuk bersikap biasa-biasa saja. Ada sekitar 3 guru laki-laki dan guru perempuan yang ikut terlibat melakukan pelecehan pada siswa malang itu. Pak Subroto dibantu oleh guru-guru itu untuk menghapus file video pelecehan yang dia dan anaknya lakukan, padahal dia tidak tahu jejak digital itu ada. Setelah semuanya selesai, para pengunjung sekolah diperbolehkan untuk pulang tanpa ancaman apapun. Para siswa yang menjadi korban langsung mendapatkan perawatan mental dari psikolog kepercayaan JB Group. Para saksi merekam kesaksian mereka untuk nantinya diserahkan kepada pihak berwajib dan melaporkan guru-guru yang terlibat. Namun untuk Hari dan Pak Subroto menjadi urusan Gamma dan yang lainnya, mereka tidak akan melepaskan kedua pria itu begitu saja. Pak Hari dan Pak Subroto dibawa ke markas besar JB Group. Mereka disekap di sana menunggu eksekusi dari Gamma. Tampak di sel tahanan itu masih ada Laura, Melly, dan Giselle yang belum dieksekusi. Gamma mengurungkan niatnya memenjarakan ketiga wanita itu. Menurutnya tidak akan seru jika melihat mereka hanya di penjara begitu saja. Sedangkan Tuan Jaesung saat ini bagaikan mayat hidup. Dia disiksa di sel tahanannya, semua hartanya dirampas. Dia dijadikan sebuah budak dan pesuruh di sel tahanan para narapidana kelas kakap. Jaesung benar-benar disiksa. Putusan hakim menyatakan bahwa Jaesung dipenjara seumur hidup atas tindakan pembunuhan berencana, pelecehan seksual, dan kasus-kasus lainnya yang menjerat dirinya. Tak ada pengacara yang membantunya, tak ada keluarga, tak ada uang, tak ada dukungan membuat pria itu mengingat kesakitan yang dialami Gamma selama ini. Sedangkan Laura, Giselle, dan Melly masih belum diputuskan akan mendapatkan hukuman apa atas perlakuan mereka. Kurung mereka, ucap Gamma saat tiba di markasnya. Apa yang kau rencanakan untuk mereka ini, Gam? Jangan berlama-lama, ucap Aiden saat melihat Giselle, Laura, dan Melly yang menatap mereka dengan tatapan ketakutan. Gamma menyeringai dia berjongkok di hadapan para penjahat itu. Aku akan memberikan pertunjukan yang menarik untuk ayah mertuaku. Ups, maksudku bajingan yang menjual Ken dan Luna, ucap Gamma sambil menatap mereka dengan senyuman setannya. Gelap, dia benar-benar gila, batin Alex dan Aiden. Nah, dengarkan aku, kalian akan tinggal di sini, jadi sebisa mungkin buat diri kalian nyaman sebelum hukuman kalian tiba, ucap Gamma. Lepaskan kami, teriak Melly histeris. No, Bibi, aku tak bisa. Kalian sudah menyakiti istriku, bagaimana bisa aku melepaskan kalian? Kalian satu server dengan kedua bajingan ini, tunggu permainannya ya, ucap Gamma sambil bangkit berdiri. Mereka keluar dari ruangan penyekapan itu. Pastikan mereka tetap hidup sampai waktunya tiba. Aku akan membuat kejutan untuk pria bajingan yang melukai Ken dan Luna, ucap Gamma. Apa kau tahu di mana Tuan Anderson? Kami tak pernah melihatnya, ucap Alex. Tentu kalian tidak tahu, ucap Gamma dengan seringnya di wajahnya. Alex dan Aiden saling menatap, mereka tidak tahu maksud pria ini. Aku akan memberikan pembalasan yang setimpal untuk kalian para bajingan yang telah berani menyentuh istri dan adikku. Tunggu bagian kalian, batin Gamma.